Ini sebetulnya Henrique memiliki karakteristik winger yang disukai nih oleh Inzaghi ya. Winger yang cepat, bisa dribble, punya kemampuan one on one. Bahkan menurut gua tidak menutup kemungkinan Henrique bisa menjadi penantang serius Dumfries ya untuk mengisi pemain utama sisi kanan Inter. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya pertandingan perdana pasca kekalahan memalukan di final UCL berlangsung sudah. Kemarin tim kesayangan kita memainkan matchday pertama laga di Piala Dunia antar klub ya, melawan perwakilan dari zona CONCACAF Liga Meksiko Monterrey dengan hasil imbang 1-1. Secara garis besar Inter bermain lambat teman-teman. Walaupun terlihat ya dari instruksinya Cifu, dari yang tampak di lapangan, para pemain berusaha mengalirkan bola lebih cepat. Umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki coba dialirkan dengan cepat, tetapi tetap saja sangat terlihat pergerakan kaki para pemain seakan-akan ada yang nyangkut ya. Pergerakan mereka begitu berat. Di pertandingan kemarin Inter berusaha menguasai ball possession ya, tercatat 62%. Tetapi sayangnya penguasaan bola yang sedominan itu tidak dimanfaatkan dengan baik ya oleh Inter karena terlalu banyak membuang peluang. Bahkan di pertandingan ini Inter justru harus tertinggal lebih dulu melalui sundulan Ramos. Gile, sundulannya kenceng banget teman-teman. Yang untungnya segera dibalas oleh Lautaro Martinez di akhir babak pertama ya, memanfaatkan tendangan bebas Aslani. Lalu kemudian disambut oleh Augusto ya, mengirimkan umpan crossing, umpan manja ke Lautaro Martinez. Sepanjang 90 menit teman-teman, sebetulnya Inter tidak kekurangan peluang ya. Bahkan tercatat membuat 15 tembakan, yang mana 3 diantaranya adalah shot terbuka tetapi malah nembak burung. Tembak burung yang pertama ada dari Darmian, umpan dari Barella sangat terbuka tapi jauh melambung ke atas Mistar. Lalu kemudian peluang kedua ada dari Barella, umpan manis dari Bastoni. Ya ampun Bare, biasanya tendangan dari luar kotak penalti kencang tepat mengarah ke gawang. Kok ya ini sudah di dalam kotak penalti tidak terjaga siapa-siapa, malah shotnya melambung jauh. Dan kemudian tembak burung yang terakhir ada dari Lautaro Martinez, berawal dari umpan yang sangat tidak sengaja dari Di Marco, shotnya juga melambung. Lagi-lagi ya teman-teman, Inter belum sembuh dari penyakit lama, banyak bikin peluang, banyak bikin shot, tapi sangat tidak klinis. Bahkan teman-teman, dari 15 shot yang dibuat oleh Inter, 3-nya melambung jauh, dan shot on goalnya sepanjang 90 menit cuma 2, parah banget. Shot on goal pertama Inter dihasilkan oleh penyerang muda yang baru kembali dari Empoli, Sebastiano Esposito. Berawal dari umpan Carlos Augusto. Ini sebetulnya Esposito sudah berjarak sangat dekat dengan gawang, tapi sayangnya shot dari Esposito tepat mengarah ke kiper. Lalu kemudian shot on goal kedua yang dibuat oleh Inter terjadi di akhir babak pertama yang berujung gol Lautaro Martinez. Udah itu doang teman-teman, shot on goal Inter cuma ada 2 dan dua-duanya di babak pertama. Berarti teman-teman sepanjang babak kedua nggak ada shot on goal sama sekali. Tapi ya teman-teman, menurut gua pribadi nih, persoalan utama Inter, dan ini adalah persoalan pertama dan paling penting yang harus segera diselesaikan oleh Cifu, bukan soal teknis teman-teman, bukan soal penyelesaian di depan gawang, melainkan soal moral para pemain. Ini dulu nih yang harus dibenahi oleh Cifu. Kita aja nih sebagai fans layar kaca pasca kekalahan memalukan di final UCL, aduh mood berantakan, males baca berita tentang Inter. Apalagi para pemain ya teman-teman, gua rasa moral mereka lebih hancur berkeping-keping lagi. Sebetulnya para pemain mau datang ke tempat latihan, bisa latihan dengan senyum, kemudian turun ke lapangan dengan lepas saja, itu sudah sangat amat baik. Dan terlebih di pertandingan kemarin teman-teman, ketika kita harus kebobolan terlebih dahulu dan mampu menyamakan kedudukan, itu juga sebetulnya sudah pertanda baik bahwa para pemain bisa segera bangkit. Nah lalu ketika para pemain moralnya sudah
udah agak kembali ya, bisa latihan dengan penuh senyuman, turun ke lapangan tidak dengan rasa minder ya, rasa malu pasca kekalahan. Lalu berikutnya, aspek yang sangat perlu diperbaiki oleh Cifu adalah soal kebugaran para pemainnya. Gua lihat kemarin teman-teman, Pavard di menit 50, gila nafasnya udah kembang kempis. Dan terlebih lagi yang menjadi catatan gua adalah Marcus Thuram. Dia baru masuk di babak kedua ya, di menit 58, tetapi secara kebugaran, secara agresivitas parah banget. Thuram seperti tidak hadir di lapangan, baik secara fisik maupun pikiran. Jujur aja ya, kok gue lama-lama jengah juga nih ngelihat bagaimana cara Thuram bermainnya. Kebanyakan bercandanya, lalu kayak malas banget lari, badannya tinggi besar, disenggol dikit langsung jatuh. Dan bahkan teman-teman, ini berita terakhir dikatakan bahwa Thuram mengalami cedera otot ya, kelelahan otot flexor nih di akhir pertandingan, sehingga dia kemungkinan absen di laga kedua. Jadi menurut gua tugas kedua Cifu adalah soal kebugaran, bagaimana mempersiapkan para pemainnya bisa tampil konsisten selama 90 menit dan tidak mudah terkena cedera. Semoga dua pelatih fisik yang baru saja kita rekrut di musim ini bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Di pertandingan lawan Monterrey kemarin teman-teman, gue lihat cuma ada dua pemain yang tampil prima ya, baik secara fisik maupun mental, yaitu Bastoni dan Mkhitaryan. Lalu kemudian untuk Barella, menurut gua secara fisik dia tidak terlalu bermasalah ya. Dia sangat dominan di 90 menit. Tetapi kalau dilihat dari wajahnya yang murung sepanjang pertandingan, sepertinya Barella dari aspek moral belum membaik nih teman-teman. Dan itu sangat terlihat dari sentuhan-sentuhan Barella ya. Di lapangan dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Jadi sekali lagi teman-teman, dua aspek yang perlu diperbaiki oleh Cifu ya. Pertama adalah mental, lalu kemudian fisik. Nah, setelah dua hal itu membaik, baru deh Cifu bisa beralih ke aspek taktik, yang menurut gua seharusnya tidak akan ada permasalahan berarti ya dari aspek strategi, karena formasi dasar dan gaya permainan kita dari Inzaghi ke Cifu tidak berubah signifikan. Inter tetap bermain dengan formasi 3 back. Dan seperti yang sudah gua jelaskan juga ya di video sebelumnya, bahwa Cifu memiliki staf pelatih di belakangnya yang merupakan warisan dari Inzaghi Ball. Jadi seharusnya dari aspek teknis maupun taktik tidak akan ada masalah berarti. Sekarang yang terpenting bagaimana mengangkat moral para pemain dan juga kebugaran fisiknya. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian catatan menarik lainnya dari pertandingan lawan Monterrey adalah dua pemain baru Inter semuanya debut, yaitu Henrique dan Susic. Menurut gua di antara keduanya jelas sekali Henrique yang paling menonjol ya di partai debutnya. Ini sebetulnya Henrique memiliki karakteristik winger yang disukai nih oleh Inzaghi ya. Winger yang cepat, bisa dribble, punya kemampuan one on one. Bahkan menurut gua tidak menutup kemungkinan Henrique bisa menjadi penantang serius Dumfries ya untuk mengisi pemain utama sisi kanan Inter. Seperti halnya di musim lalu sisi kiri kita punya dua pemain yang sama kuat ya dengan level yang setara, Di Marco Augusto. Semoga di musim depan sisi kanan kita juga seperti itu ya, punya persaingan yang positif antara Henrique dan Dumfries. Kemudian untuk pemain baru kita lainnya, Peter Susic kemarin tidak begitu menggeliat ya, tidak se-eksplosif Henrique, dan bahkan ya menurut gua kemarin dia terlihat seperti menghilang dari permainan, tidak terlibat dalam build up Inter. Menurut gua teman-teman, itu bisa terjadi karena ketika Susic masuk, Inter mengganti formasinya 2 kali, sehingga membuat proses adaptasi Susic di lapangan semakin sulit. Jadi teman-teman, kemarin itu ketika Susic masuk menggantikan Aslani, sebelumnya kan Inter bermain pakai 3-5-2. Lalu mengubah formasinya menjadi 3-4-1-2. Mkhitaryan didorong ke depan menjadi gelandang serang yang berdiri di belakang duet Lautaro Thuram. Lalu kemudian di belakang Mkhitaryan ada double pivot Susic dan Barella. Ini mengingatkan gua akan duet double pivot Brozovic dan Vecino ataupun Gagliardini. Saat itu Brozovic yang jadi registanya, bertugas mengalirkan bola, lalu kemudian Vecino dan Gagliardini menjadi box to box midfielder. Nah, di pertandingan kemarin Barella yang menjadi
menjadi Brozovic, lalu kemudian Susik yang menjadi Vecino-nya. Nah, formasi 3-4-1-2 ini tidak berjalan begitu baik dan tidak berlangsung lama, karena ketika Mkhitaryan ditarik kemudian digantikan oleh Zalewski, Cifu kembali mengubah formasi menjadi 3-4-2-1. Pakai penyerang tunggal yaitu Thuram, lalu di belakangnya ada Zalewski, Lautaro, dan kemudian di lini tengah ada duet Peter Susik dan Barella. Nah, formasi yang terus berubah-ubah inilah yang menurut gua menjadi salah satu penyebab penampilan Peter Susik tidak segemilang Henrique di partai debutnya. Akan tetapi ya teman-teman, ada sisi positif nih yang gua lihat ya dari perubahan formasi yang dilakukan oleh Inter di tengah pertandingan. Ini artinya Cifu memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh Inzaghi, yaitu kemampuan membaca jalannya pertandingan dan punya keberanian membuat solusi-solusi baru untuk meraih kemenangan. Menurut gue teman-teman, terlepas hasil seri kita banyak buang peluang, hal yang seperti ini nih patut kita apresiasi terlebih dahulu. Ingat loh, Cifu baru menangani Inter kurang lebih 1 minggu. Ini bahkan dari yang gue baca ya, Cifu itu sebetulnya baru melakukan 3 sesi latihan. Jadi teman-teman, mohon bersabar dulu ya, jangan belum apa-apa sudah dimaki-maki nih Cifu dan para pemain. Mohon bersabar. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.